Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sanjay Saputra, NPM 220826093. Di sini saya akan menjelaskan mengenai trauma kepala. Nah, jadi kalau misalnya pasien datang dengan keluhan trauma kepala, untuk diagnosis banding yang saya bahas di sini itu ada tiga. Ada cedera otak, perdarahan intrakranial, atau fraktur basis kranii. Nah, kita bahas yang cedera otak dulu. Nah, seperti biasa, kalau misalnya pasien datang dalam keadaan gawat darurat, itu kita cek dulu GCS-nya. GCS itu di primary survey di bagian disability ya. Nah, kita nilai berapa GCS-nya. Kalau misalnya dia itu GCS-nya sedang, itu berarti dia 9 sampai 12. Kalau di bawahnya itu berat, kalau di atasnya itu berarti dia ringan. Nah, terus kita lihat dari CT scan kepalanya. Kalau misalnya dia normal, berarti dia tidak ada kelainan. Kalau tidak ada kelainan, artinya pasien ini mengalami kontusi cerebri. Tapi kalau misalnya dia itu nggak normal, apa tampak yang ada itu adalah salt and pepper. Yang mana kalau adanya salt and pepper pada CT scan itu artinya ada kelainan. Nah, kelainan itu apa namanya? Contusio cerebri atau tumor otak. Nah, ini ya salt and pepper appearance. Nah, lanjut untuk diagnosis banding yang kedua yang dibahas di sini itu ada perdarahan intrakranial. Nah, itu ada tiga lagi nih dibagi menjadi tiga nih untuk diagnosisnya. Dia bisa epidural hematom, subdural hematom, subarachnoid hematom, sama intrakranial hematom. Nah, terus bedainnya bagaimana? Sebelumnya kita bahas dulu dari etiologinya. Kalau misalnya di EDH, dia itu ruptur arteri meningia media. Kalau dia SDH, subdural hematom, berarti dia itu ruptur bridging vein. Kalau ini SAH, itu berarti dia ruptur arteri vertebrobasiler. Kalau yang dia ICH, berarti dia ruptur arteri cerebri. Nah, terus untuk diagnosisnya, itu bagaimana cara mendapatkan diagnosisnya? Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari gejalanya dulu ya, dari gejalanya itu ya hampir mirip ya, pasien punya riwayat trauma seperti terbentur atau kecelakaan lalu lintas, trauma, 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 trauma. Nah, dia itu juga ada gejala neurologis, dan gejala neurologis itu maksudnya bagaimana dia seperti ada muntah proyektil, penurunan kesadaran, seperti itu ya. Cuman, bagaimana cara membedakannya? Nah, kita bahas dari yang epidural sama yang subdural dulu. Nah, kalau yang dia EDH, dia itu ada lucid interval. Lucid interval itu bagaimana? Berarti dia itu pasiennya kita nilai dari kesadarannya. Nah, nanti itu kalau misalnya dia lucid interval, dia itu pasiennya itu ada di mana dia itu tidak sadar, terus dia sadar, terus dia tidak sadar lagi. Nah, itu dia ada fase tidak sadar di antara sadar gitu ya. Nah, terus kalau misalnya yang subdural itu dia late onset, artinya itu dia terbentur hari ini. Nanti dia eh, penurunan kesadarannya mungkin bisa berjam-jam berikutnya atau berhari-hari berikutnya atau berbulan-bulan berikutnya, bahkan bisa menahun berikutnya. Jadi gejalanya itu munculnya lama banget. Nah, tapi kalau dia subarachnoid hemorrhage itu dia ada nasi rangsang meningialnya positif. Seperti apa? Seperti kaku kuduk. Kaku kuduknya positif, gitu ya. Tapi kalau dia ICH, dia itu ada gejala neurologisnya saja. Terus kita cek dari CT scan kepalanya. Kalau misalnya dia EDH, dia itu berarti ada gambaran lemon appearance. Nah, seperti ini lemon appearance ya. Lemon appearance itu ada juga yang bilang lazy hyperdense biconvex. Nah, hyperdense. Jadi hyperdense itu dia kayak putih-putih gitu nanti di sini dia. Ini karena dimension aja warnanya merah, tapi sebenarnya dia warna putih, hyperdense. Nah, tapi kalau dia dia itu ada nama lainnya juga, ada yang cembung, lentikular gitu ya. Tapi kalau dia yang SDH, dia itu di bagian CT scan-nya itu ada lesi hyperdense biconcave, cekung sabit, crescent, semilunar, atau banana appearance. Ada yang nyebut juga seperti itu. Gambarannya seperti apa? Seperti ini gambarannya. Nah, lihat ini ada banana appearance-nya. Nah, dia tuh cekung, cekung gitu ya. Dia kepala. Tapi kalau yang ini dia tuh lebih ke cembung. Nah, terus kalau ruptur arteriovertebrobasilar yang SAH ini bagaimana tampaknya dari CT scan? Nah, dari CT scan itu dia itu ada lesi Hyperdense stellata shape atau star gitu ya. Nah, dia itu nih lihat, dia itu mengikuti itu seperti bintang gitu ya. Ya, oke. Dia tuh mengikuti girus-girus ya, girus-girus dari otak.
Terus kalau yang ECH itu bagaimana? Nah, dia itu adalah si hyperdense pada hemisfer cerebri. Nah, hemisfer cerebri itu ya ini kan otak kita sebenarnya kan otak kita kan ada otak kiri sama otak kanan. Nah, inilah hemisfer. Nah, dia itu nanti ada lesi hyperdense di bagian hemisfernya. Nah, bisa aja nanti dia di apa basal ganglia disebutnya. Nah, itu kan termasuk di bagian hemisfer juga basal ganglia gitu ya. Nah, nah ini mungkin kita review dikit ya, mungkin biar lebih masuk akal kenapa bisa seperti itu. Nah, sebenarnya di otak kita itu ada namanya meninges. Meninges itu lapisan dari si otak kita. Dia itu ada tiga lapisan. Dia ada depth ya, biasanya orang yang nyebut ya. Ada depth, ada durameter, terus arachnoid sama piameter. Ini piameter. Nah, kalau dia epidural hematom, epi itu berarti di atas sub gini aja. Epi berarti ini sub gitu ya. Epi itu berarti di atas, sub itu berarti di bawah gitu. Jadi kalau epidural hematom, nah epiduralnya mana? Epiduralnya itu duramater dia itu berarti ini duramaternya. Nah, dia itu perdarahannya itu di sini di atas duramater gitu ya. Tapi kalau yang subdural hematom berarti dia itu di bagian bawah dari durameter di bagian sini subdural epidural subdural space gini ya di sini ya. Ini kan duramaternya. Nah, ini yang epi, ini yang sub gitu ya. Nah, terus kalau dia yang satu lagi dia itu subarachnoid hemorrhage itu bagaimana? Nah, arachnoid itu yang bagian sini, arachnoid. Nah, ini arachnoid. Nah, kalau sub itu kan berarti di bawah. Sub berarti dia perdarahannya di bawah-bawah gitu. Nah, lihat dia itu ada lengkungan-lengkungan kan. Dia itu mengikuti lengkungan si girus ini, tapi dia bukan di bagian sini ya, bukan di bagian diameter, tapi dia masih di lengkungan gitu. Dan dia ini banyak pembuluh darah. Jadi makanya dia nanti gambaran fotonya itu ya gini, mengikuti lengkungan girus gitu ya. Nah, ini bisa dilihat nih, epidural hematom, terus dia intracerebral, terus dia ada subdural hematom. Terus ini subarachnoid. Nah, ini mengikuti girus-girus otak. Tuh, nah selanjutnya kita bahas yang bagian fraktur basis kranii. Fraktur basis kranii. Nah, basis kranii kita tuh ada yang bagian anterior, middle, sama yang bagian posterior. Nah, terus bagaimana bedanya? Nah, kalau dia fraktur basis krani yang bagian anterior, nanti dia itu ada raccoon eyes. Nah, ini raccoon eyes ya, raccoon eyes. Dia dia tuh bisa rhinore juga atau epitaksis, dia itu mimisan. Nah, karena dia ada pecah di bagian kepalanya gitu atau di bagian tulang-tulang bagian anteriornya gitu ya. Nah, tapi kalau dia basis krani yang posterior, dia itu nanti dia gejalanya itu penurunan kesadaran dan koma gitu ya. Kenapa? Karena di bagian otak itu, nanti di bagian otak belakang itu ada namanya cerebellum, pusat keseimbangan, terus ada batang otak, pons deferens dan lain sebagainya gitu yang mengatur banyak fungsi tubuh gitu. Makanya kalau bagian posterior yang kena, posterior nanti dia bisa penurunan kesadaran. Nah, lalu kalau misalnya dia yang bagian media, nah bagian media itu kan berarti bagian sini ya. Di sini kan ada telinga, berarti di dekat telinga. Nanti dia bakal keluar darah dari telinga atau otore atau Bethel sign di sini. Ini namanya Bethel sign. Lalu pemeriksaan penunjangnya itu bisa kita cek cairan CSF-nya, eh, cairan dari otaknya ya. Nah, dia tuh nanti ada halo sign gini ya tampaknya. Nah, terus kalau untuk fotonya namanya foto submentovertex itu nanti ditemukan sesuai lah garis frakturnya di mana gitu. Tata laksananya rujuk. Nah, tapi kalau misalnya yang perdarahan intrakranial tadi, itu tata laksananya itu kita resusitasi ABCDE ya, airway, breathing, circulation, disability, exposure, terus kita tata laksana simptomatis sama kita rujuk untuk operatif atau manitol 20% 0,25 sampai 1 gram selama 30 menit gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Eh, ini ya, oh ini referensinya yang saya gunakan. Bila bisa bila hak, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.